kalau pernah Bapak Ibu menengok anak saya. Lalu saya tanya, kemana? Mana sekarang ibu tuh? Meninggal Pak Ustaz. Allah maafirlah warhamha wa'afiha wa'afu anha. Di manalah gelang cincin rantainya itu sekarang? Habis dibawa lakinya Pak Ustaz. Itu yang laki-laki model seperti itu tak ada di PTN. Jadi maksud saya ibu tak usah khawatir. Tak usah cemas. Efek dari menggantungkan diri kepada benda. Tapi Ustadz kami tengok pakai benda juga. Peci Ustadz lain dari yang lain. Dikasih orang. Tulisannya apa bacaannya itu Pak Ustadz? Sebelah kanan Muslim United. Sebelah kiri sedulur saklawasi. Sedulur saudara saklawasi selamanya. Kenapa bahasa Jawa? Orang Jogja ngasih. Cincin Pak Ustadz dikasih orang juga. Tengoknya saya batu. Saya kumpul-kumpulkan batu tuh hampir 200. Takut pula saya jadi penyembah batu. Poin yang ketiga adalah jangan sampai cinta habis untuk makhluk Allah. Kalau sampai bapak menghabiskan cinta bapak untuk ibu, tiba-tiba ibu itu berpindah ke lain hati, gelap dunia ini Pak. Begitu juga sebaliknya. Ibu jangan terlalu habiskan cinta ibu ke bapak. Karena kalau sampai nanti bapak ini direbut pelakor, wah ini judul ceramah Ustadz ini provokasi ini, merusak ini. Makanya dalam hadis dikatakan Habib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Benci dan cinta tempatnya sama, sama-sama dalam hati. Maka berapa banyak orang pagi benci, petang sayang, petang benci, malam cinta, dan lain sebagainya. Maka habiskanlah cinta itu untuk yang bermanfaat buat Allah. Kenapa ibu cinta ke bapak? Karena dengan cinta ke bapak bermanfaat. Innama huwa jannatuki wa naruki. Nabi itu yang mengatakan, bukan Abdul Somad. Bu, kata Allah, innama huwa, bapak itu, jannatuki, bisa jadi surgamu. Wanaruki, dia bisa jadi neraka. Jadi ibu cinta ke bapak kenapa? Karena Allah. Cinta ibu sama bapak so sweet Pak Ustaz. Apa dasarnya? Karena dialah surgaku, karena dialah nerakaku. Ibu bisa masuk neraka gara-gara bapak. Ibu juga bisa masuk surga gara-gara bapak. Jadi cintanya kenapa? Karena Allah. Jadi memang cinta kepada anak itu yang membuat orang rusak integritas. Anak mau handphone baru, harganya 25 juta, gaji 5 juta. Istri pergi undangan, pulang dari undangan mata berkunang-kunang, gelap-gelap pandangan. Makan kambing tadi tidak, sup kambing tidak, gulai kambing tidak. Kenapa begini? Nampak tadi di tempat undangan tuh orang gelangnya besar betul. Cinta kepada istri membuat orang korupsi. Cinta kepada anak membuat orang rusak integritas. Terlalu sayang kepada suami, suami minta itu, minta ini, ibu juga mesti memberikan. Kau kan sudah kerja, aku yang mengizinkan kau kerja. Maka gajimu kalau kau mau masuk surga cepat kasihlah ke abang, beserta semua surat-surat tanahmu. Inilah semua salah satu efek dari kalau cinta kita habiskan. Pagi ini saya diminta untuk menasehati seorang ibu yang kehilangan anak sedang lucu-lucunya hafal Quran 5 juz umur 6 tahun. Apa pukulan tak berat itu? Diminta saya menasehati ibu itu sementara anak saya seumur itu juga. Saya khawatirnya kita nasehati orang, besok anak kita meninggal. Kadang ustaz-ustaz cash and carry ujian itu datang. Maka saya nasihati, ibu sayang kepada dia, tapi ada yang lebih sayang daripada ibu. Allah lebih sayang. Ibu sayang kepada dia, tapi sayang ibu hanya di depan mata. Ketika dia pergi sayang ibu. Allah tak pernah luput kasih sayangnya dengan dia. Allah sudah menuliskan bahwa dia meninggal khamsin alfasanah qabla an yakhluqas samawati wal ardh. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelumnya, hadis sahih Muslim, Allah sudah menetapkan bahwa dia meninggal.
ibu sabar, maka ada amal yang lebih besar daripada jihad mati fisabilillah. Ada amal yang lebih hebat daripada membangun masjid. Ada amal yang lebih dahsyat daripada tawaf, sa'i dan umrah. Amal ini tidak perlu keluar duit, tak perlu keluar keringat, tak perlu keluar tenaga. Diam saja. Apa nama amalnya? Sabar. Makanya banyak juga bapak-bapak yang memakai ini. Mama, mau masuk surga? Mau pak? Sabar menghadapi papa. Ada amal yang luar biasa, tidak keluar duit, tak keluar darah, tak keluar tenaga, tak keluar keringat, hanya duduk saja. Sabar menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang keempat. Poin yang keempat, kalau kita mau jaga integritas ini adalah bahwa semua yang kita makan itu akan menjadi darah daging. Gaji, pendapatan. Ustaz Somad, yang kami keluarkan zakat ini apakah gaji saja Pak Ustadz? Semua saya bilang. SPPD, uang sifat, uang tunjang, uang sundul, uang tanduk. Total semua dapat 10 juta, 2,5%, 250 juta. 1 juta 25 ribu, 1 juta 25 ribu, 10 juta 250 ribu. Dapat 100 juta, 2 juta setengah. Dapat 1 miliar, 25 juta. Semangkok nasi lemak. Saya tak setuju kalau nasi lemak apa Ustaz? Oke, ketupek gulai paku. Tak usah kita permasalahkan masalah ini. Lalu kemudian semangkok bakso dibeli dari duit haram, disuap dengan doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Berubah dia ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Jadi memang selalulah kita pikirkan makanan kita ini. Atib mat'amak takun mustajabad da'wah. Jaga makananmu, karena itulah sebab-sebab doamu dikabulkan atau tak dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis 40, masuk 50. Apa yang Ustaz tengok dari tadi? Jam. Jam. Kalau untuk bahan ceramah, insya Allah saya tak ada tulisan lagi. Itu aja udah tiap hari saya ceramah. Masuk yang kelima, poin kelima. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubun, kadhibatin pembohong, khati'ah pelaku dosa. Padahal yang berdosa itu kan tangan. Kenapa pula kata dia ubun-ubun? Ternyata yang memerintahkan tangan untuk tanda tangan adalah otak depan. Maka kalau kurang asupan oksigen yang dibawa oleh darah naik ke otak, orang bisa kena stroke ringan. Itu makanya sujud kita itu mesti lama. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la. Sampai darah itu turun. Ini banyak orang kadang sholat darah itu baru sampai tengkuk, udah tegak lagi. Kata darah itu apanya maksud kau ini? Serius tak sembahyang nih? Itu maka Bapak Ibu sehat-sehat, segar-segar. Padahal tugas di PTA ini berat. Kenapa? Karena sujudnya sempurna. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Banyak orang sujud itu macam stempel pos. Tuh, mentang-mentang tempat kerja dia pakai martil, cepat dia buat. Ini berpengaruh luar biasa darah ini. Nausiyatin ubun-ubun, kazibatin pembohong, khotiatin pelaku dosa. Padahal yang melakukan dosa kaki, padahal yang melakukan dosa tangan, padahal yang melakukan dosa mata, padahal yang melakukan dosa telinga, yang melakukan dosa maaf kemaluan. Tapi kenapa dikatakan ubun-ubun? Karena semua perintah itu datang dari ubun-ubun. Maka kalau khawatir handphone kita itu disadap orang, ditelepon. Ini siapa yang memerintahkan ini? Ubun-ubun. Sini atasan. Jangan ubur-ubur. Ubun-ubun inilah yang memerintahkan.
Itulah makanya ketika kita wudhu itu yang diusap kepala, ubun-ubun ambil air. Mazhab Syafi'i, ubun-ubun. Saya kalau ceramah buka topi, itu tujuannya untuk mempraktikkan langsung. Yang kedua untuk ngasih tahu saya tak gundul. Yang gundul jangan tersinggung. Tak ada niat mau menyindir. Saya yakin ceramah saya ini ditonton oleh seluruh yang mulia, yang hakim-hakim. Mudah-mudahan ada satu di antara yang 6 ini dimasukkan ke tes CPNS. Mengapa yang ditanya ubun-ubun? Kata dia. Yang terakhir adalah kita bisa menjaga integritas kita kalau ada orang lain yang membantu kita. Tak bisa sendiri. Makanya Nabi Muhammad SAW itu ada yang tua, Abu Bakar. Ada yang muda, Umar. Ada yang remaja, Ali. Ada yang orang kaya, Utsman. Ada yang perempuan, Asma. Membawakan makanan ke atas ketika mau hijrah. Mesti ada orang lain. Rabbi shrah li sadri, lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, lancarkan bicaraku, lidahku supaya jangan patah-patah, supaya aku ngomong itu sampai ke hati orang. Waj'al li waziran min ahli, kasih aku penolong. Nabi Musa ini, Nabi Musa aja minta penolong, mesti ada kawan menolong. Kasih aku penolong. Siapa itu? Harun akhi. Harun saudaraku, kata Nabi Musa. Jadi Bapak Ibu di kantor ini udah tak perlu lagi, karena udah ada ya doa Nabi Musa. Harun akhi. Betul. Masuk saya ke ruangan Pak Dr. Harun SHMH, saya tengok piagam penghargaan dari Menpan. Kalau orang dihargai oleh institusinya sendiri dari atasannya biasa. Tapi kalau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dari semua dinas, institusi, lembaga negara diberikannya itu kan prestasi luar biasa. Kenapa tak ada yang bertepuk tangan? Islam itu ada namanya punishment, ada hukuman. Tapi Islam juga ada yang namanya reward. Itu ajaran Islam. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar. Dan orang yang istiqomah, konsisten, ada lagi rewardnya yang luar biasa. Alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Rabbku Allah, tsumastaqamu, istiqomah dia, konsisten dia, tidak jatuh dia, justru naik ke atas dari WBK menjadi WBBM, maka Allah berikan tempat yang paling tinggi. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kau minta berdoa kepada Allah, mintalah surga yang paling tinggi, surga jannatul. Sama macam kita jualan barang, berapa kita tawarkan harga? 100. Ditawar Allah 90, kita masih untung. Maka minta surga itu minta firdaus. Ini kadang ada orang doa, ya Allah, masukkan aku surga, kaki 5-nya pun jadilah. Sedikit lagi itu ke neraka. Kita minta yang tertinggi itu, tapi syaratnya tentu istiqomah. Dan kita bisa istiqomah kalau berjamaah. Itu 3 itu mesti sepaket. Hijrah, setelah hijrah istiqomah, setelah istiqomah husnul khatimah. Kenapa orang tidak husnul khatimah? Karena tidak berjamaah. Kenapa orang tidak berjamaah? Kenapa orang tidak istiqomah? Karena tidak berjamaah dan tidak hijrah.